Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rozanti Desti Padilla dari kelas 6A Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya dan Suci Trijuniati. Judul dari makalah kami yaitu penentuan jenis kelamin. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pertama, itu gen rangkaian kelamin. Keberadaan gen berangkai pada suatu spesies organisme yang meliputi urutan dan jaraknya satu sama lain menghasilkan peta kromosom untuk spesies tersebut. Misalnya peta kromosom pada lalat Drosophila melanogaster yang terdiri atas 4 kelompok gen berangkai. Gen-gen yang terletak pada kromosom kelamin dinamakan gen rangkai kelamin. Sementara fenomena yang melibatkan pewarisan gen-gen ini disebut peristiwa rangkaian kelamin. Adapun gen-gen yang terletak pada kromosom selain kromosom kelamin yaitu kromosom yang pada individu jantan dan betina sama strukturnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membedakan jenis kelamin. Kromosom semacam ini dinamakan autosom. Nah, seperti halnya gen berangkai atau autosomal, gen-gen rangkai kelamin tidak mengalami segregasi dan penggabungan secara acak di dalam gamet-gamet yang terbentuk. Akibatnya, individu-individu yang dihasilkan melalui kombinasi gamet tersebut memperlihatkan nisbah fenotip dan genotip yang menyimpang dari hukum Mendel. Gen rangkai kelamin dapat dikelompokkan berdasarkan atas macam kromosom kelamin tepatnya berada. Oleh karena kromosom kelamin pada umumnya dapat dibedakan menjadi kromosom X dan Y, maka gen rangkai kelamin dapat menjadi gen rangkai X dan gen rangkai Y. Di samping itu ada pula beberapa gen yang terletak pada kromosom X tetapi memiliki pasangan pada kromosom Y. Gen semacam ini dinamakan gen rangkai kelamin tak sempurna atau incomplete trisex-linked genes. Dan selanjutnya ada pewaris rangkaian X. Percobaan yang pertama kali mengungkapkan adanya peristiwa rangkai kelamin dilakukan oleh Morgan pada tahun 1910. Dia menyilangkan lalat D. melanogaster jantan bermata putih dengan betina bermata merah. Lalat bermata merah lazim dianggap sebagai lalat normal atau tipe alami. Sedangkan gen pengatur tipe alami, misalnya pengatur warna mata merah ini dapat dinamakan dengan tanda plus. Biasanya meskipun tidak selalu, gen tipe alami bersifat dominan terhadap alel mutannya. Hasil persilangan Morgan tersebut khususnya pada generasi fenotip pertama ternyata berbeda jika tetua jantan yang digunakan adalah tipe alami atau bermata merah dan tetua betina yang bermata putih. Dengan perkataan lain, perkawinan resiprok menghasilkan keturunan yang berbeda. Persilangan resiprok dengan hasil yang berbeda ini memberikan petunjuk bahwa pewarisan warna mata pada Drosophila ada hubungannya dengan jenis kelamin, dan ternyata kemudian memang diketahui bahwa gen yang mengatur warna mata pada hewan tersebut terletak pada kromosom kelamin. Dalam hal ini kromosom X. Oleh karena itu, gen pengatur warna mata ini dikatakan sebagai gen rangkaian X. Terus selanjutnya ada diagram persilangan rangkaian X pada Drosophila. Lalat fenotip pertama betina mempunyai mata seperti tetua jantannya, yaitu normal atau merah. Sebaliknya, lalat fenotip pertama jantan warna matanya seperti tetua betinanya, yaitu putih. Pewarisan sifat macam ini disebut sebagai criss-cross inheritance.
Selanjutnya ada rangkaian X pada kucing. Warna bulu pada kucing ditentukan oleh suatu gen rangkaian X. Dalam keadaan heterozigot, gen ini menyebabkan warna bulu yang dikenal dengan istilah tortoise oleh karena genotip heterozigot untuk gen rangkaian X hanya dapat dijumpai pada individu betina. Maka kucing berbulu tortoise hanya terdapat pada jenis kelamin betina. Sementara itu individu homozigot dominan dan hemizigot dominan jantan mempunyai bulu berwarna hitam. Individu homozigot resestif atau betina dan hemizigot resesif jantan akan berbulu kuning. Istilah hemozigot digunakan untuk menyebutkan genotip individu dengan sebuah kromosom X. Individu dengan gen dominan yang terdapat pada satu-satunya kromosom X dikatakan hemizigot dominan. Sebaliknya, jika gen tersebut resesif, individu yang memilikinya disebut hemizigot resesif. Selanjutnya ada rangkaian X pada manusia. Salah satu contoh gen rangkaian X pada manusia adalah gen resesif yang menyebabkan penyakit hemofilia, yaitu gangguan dalam proses pembekuan darah. Sebenarnya kasus hemofilia telah dijumpai sejak lama di negara-negara Arab ketika beberapa anak laki-laki meninggal akibat pendarahan hebat setelah dikhitan. Namun, waktu itu kematian akibat pendarahan ini hanya dianggap sebagai takdir semata. Hemofilia baru menjadi terkenal dan dipelajari pola pewarisannya setelah beberapa anggota keluarga kerajaan Inggris mengalaminya. Awalnya, salah seorang di antara putra Ratu Victoria menderita hemofilia, sementara dua di antara putrinya karir atau di antara putri karir atau heterozigot. Dari kedua putri yang heterozigot ini lahir 3 cucu laki-laki yang menderita hemofilia dan 4 cucu wanita yang heterozigot. Melalui 2 dari keempat cucu yang heterozigot inilah penyakit hemofilia tersebar di kalangan keluarga kerajaan Rusia dan Spanyol. Sementara itu, anggota keluarga kerajaan Inggris saat ini merupakan keturunan putra-putri normal Ratu Victoria bebas dari penyakit hemofilia. Selanjutnya itu ada rangkaian Z pada hewan. Contoh gen rangkai Z yang lazim dikemukakan oleh gen resesif yang menyebabkan pemeratan pigmentasi bulu secara normal pada ayam. Alelnya BR menyebabkan bulu ayam menjadi burik. Jadi, pada kasus ini alel resesif justru dianggap sebagai tipe alami atau normal yang dilambangkan dengan plus, sedangkan alel dominannya merupakan alel mutan. Nah, selanjutnya itu ada perwarisan rangkaian Y. Pada umumnya, kromosom Y hanya sedikit sekali mengandung gen yang aktif. Jumlahnya yang sangat sedikit ini mungkin disebabkan oleh sulitnya menemukan alel mutan bagi gen rangkaian Y yang dapat menghasilkan fenotip abnormal. Gen rangkaian Y jelas tidak mungkin diekspresikan pada individu betina atau wanita, sehingga gen ini disebut juga gen Hollandrick. Contoh gen Hollandrick pada manusia adalah Hg, dengan alelnya Hg yang menyebabkan bulu kasar dan panjang, HT dengan alelnya HT yang menyebabkan pertumbuhan bulu panjang di sekitar telinga, dan WT dengan alelnya WT yang menyebabkan abnormalitas kulit pada jari. Nah, yang terakhir itu ada perwarisan rangkaian kelamin tak sempurna. Meskipun dari uraian di atas secara tersirat dapat ditafsirkan bahwa kromosom X tidak homolog dengan kromosom Y, ternyata ada bagian atau segmen tertentu pada kedua kromosom tersebut yang homolog satu sama lain. Dengan perkataan lain, ada beberapa gen pada kromosom X yang mempunyai alel pada kromosom Y. Perwarisan sifat yang diatur oleh gen semacam ini dapat dikatakan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin.
dan berlangsung seperti halnya pewarisan gen autosomal. Oleh karena itu, gen-gen pada segmen kromosom X dan Y yang homolog ini disebut juga gen rangkai kelamin tak sempurna. Nah, baiklah, sampai situ penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sucitri Juniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada saudari Dwi Rozanti Desti Fadila yang telah menjelaskan materi yang pertama. Dan perkenalkan, nama saya Sucitri Juniarti dari Biologi 6A dengan NIM 2718070. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin ke B dan C yang berjudul Sistem Penentuan Jenis Kelamin dan Kelainan Kromosom pada Manusia. Baiklah, langsung saja pada materi pembahasan yang pertama, yaitu sistem penentuan jenis kelamin. Yang A, ada sistem XY. Sistem ini ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Genosom X berukuran besar dibandingkan dengan genosom Y. XX merupakan betina dan XY merupakan jantan. XY pada manusia. Inti sel tubuh manusia mengandung 46 buah kromosom, terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom dan 22 atau 1 pasang kromosom. Seorang perempuan memiliki 20 pasang autosom dan 1 pasang kromosom. X. Seorang laki-laki memiliki 22 pasang autosom 1 dan kromosom X dan kromosom Y atau 22AA-XY. Laki-laki membentuk 2 macam spermatozoa, yaitu pertama, spermatozoa memiliki 22 autosom dan sebuah atau 22 AX dinamakan genospermium. Yang kedua, spermatozoa memiliki 22 autosom dan sebuah atau 22 AY dinamakan androspermium. Yang kedua, XY pada lalat buah Drosophila melanogaster mempunyai 8 buah kromosom, 6 autosom atau 6A atau 3AA. Yang 2 kromosom kelamin XX dan XY. Terus 3AA atau XX sama dengan betina atau homogenetik. Yang kedua 3AA XY atau jantan dalam kurung heterogametik. Dalam keadaan normal, lalat betina membentuk 1 macam sel telur bersifat haploid atau 3AX. Setelah dibuahi maka menjadi diploid. Lalat jantan membentuk 2 macam spermatozoa yang haploid atau 3AX dan 3AY. Terkadang di waktu meiosis sepasang kromosom kelamin tidak memisahkan diri, melainkan tetap berkumpul atau non-disjunction dan membentuk 2 macam sel telur 3AA XX atau membawa 2 kromosom dan 3AO A0 atau tanpa kromosom X atau 3AXX dan 3AO. Pembuahan sel yang disjunction. Yang pertama ada 3AXX ditambah 3AX menghasilkan 3AAA XX3 X sama dengan lalat betina super. Yang kedua 3AXX ditambah 3AY menghasilkan 3AAA XXY dalam kurung atau lalat betina fertil. Yang ketiga 3AO sama dengan ditambah 3AX menghasilkan 3AAXO atau lalat jantan steril. Yang keempat 3AO ditambah 3AY menghasilkan 3AAYO atau letil. Bisa kita lihat pada gambar di bawah itu.
Perbedaan seks jantan atau betina dipengaruhi oleh yang pertama lingkungan, keadaan fisiologis atau hormon. Jika hormon kelamin berubah, maka watak kelamin juga berubah. Yang kedua, ada genetik, ditentukan oleh susunan kromosom. Penelitian tentang hubungan antara jenis kelamin dengan susunan kromosom diadakan H. Henking atau dalam kurung Jerman pada tahun 1851. Ia menemukan adanya perbedaan nukleus spermatozoa serangga. Ada yang memiliki badan X tetapi ada juga yang tidak. Badan X ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin. Pembahasan yang terakhir ada kelainan kromosom pada manusia. Kelainan kromosom pada manusia dapat dibedakan atas kelainan kromosom pada kelamin. Di antaranya yang pertama ada sindrom Turner. Istilah sindrom biasanya digunakan apabila ada kelainan pada susunan kromosom. Sifat-sifat penderita yang pertama, pada perempuan ia kehilangan sebuah kromosom X. Yang kedua, dada lebar, pinggul lebih sempit. Yang ketiga, sifat seksual sekunder tidak tumbuh sempurna. Dan yang terakhir, tidak mengalami haid karena ia mandul. Yang kedua, ada sindrom Klinefelter. Sifat-sifat penderita yang pertama, individunya laki-laki, ia kelebihan sebuah kromosom X. Yang kedua, kaki dan lengan kelihatan panjang. Yang ketiga, setelah mencapai akil balik, payudaranya tampak mulai membesar, tetapi testis mengecil. Yang keempat, mandul atau steril. Dan yang terakhir, kemungkinan terjadi karena non-destruction di waktu ayahnya atau ibunya membentuk gamet-gamet. Selanjutnya ada wanita super. Wanita ini kelebihan sebuah kromosom X sehingga memiliki 42 kromosom dengan formula kromosom 22AA XXX atau biasanya disingkat sebagai wanita XXX. Dan yang terakhir, pria XYY atau sindrom Jacob. Laki-laki ini memiliki 47 kromosom atau 22AA-XYY. Seorang laki-laki normal yang mengalami non-deduction pada meiosis 2 menghasilkan spermatozoa YY. Apabila spermatozoa YY ini membuahi sel telur X, terjadilah zigot XYY yang akan tumbuh pada pria XYY. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika kurang atau salah dalam penyampaian kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pengampu kami yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.